Rabu lalu Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. 3 diantaranya mengganti 3 posisi menteri koordinator. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh tim ekonomi baru untuk menjawab target ekonomi yang dipancangkan dalam RAPBN tahun depan? Oleh jabatan ini, bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. 5 menteri dan sekretaris kabinet dilantik Presiden Joko Widodo untuk membantunya di kabinet kerja. Dalam perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kali ini, 3 koordinator diganti. Darmin Nasution ditunjuk sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Sementara Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas menggantikan Andrinov Caniago. Rizal Ramli menempati pos Menko Kemaritiman yang dulu diisi Indroyono Susilo. Adapun Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini menjadi Kepala Kantor Staf Presiden menggantikan Tejo Edy sebagai Menko Polhukam. Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel. Dan politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung didapuk sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Wijayanto. Tampilnya Darmin Nasution dan Rizal Ramli menggelembungkan optimisme sebagian kalangan bahwa koordinasi di tim ekonomi dan tim kemaritiman akan makin baik. Ada 3 Menko baru, Bang Donian, 2-nya di bidang ekonomi. Itu nyaris yang memang yang berganti cuma tim ekonomi. Jelas-jelas tim ekonomi menghadapi tahun depan. Ya kalau lihat sih presidennya kan konsen pada, kalau lihat ini sangat pragmatis, konsen itu pada perut rakyat, dan itu kan urusannya berarti mereka yang mengurus ekonomi. Dan respon pasar kan kalau dibilang positif ada, tapi juga ada yang biasa saja gitu juga ada. Yang menarik adalah kita misalnya melihat nanti kalau Darmin kan katanya sudah sejak 2 tahun lalu sudah di ini. Pak Rizal Ramli orang yang dianggap berani, risk taker, walaupun kemarin sudah bikin statement yang kemudian dengan Ibu Rini sudah bisa sudah terjadi dapat begitu. Tapi yang ingin dikatakan adalah ini tipikal Jokowi mencari orang berani. Itu sebabnya misalnya cocok dengan orang seperti Ahok, cocok dengan orang seperti Budi Waseso. Itu kira-kira kalau lihat ini karena memang harus di drive. Kira-kira. Nah, tapi kan ketika kemudian tadi juga dijelaskan di pidato kenegaraan itu bahwa saya baru saja mereshuffle, mengganti beberapa menteri dengan maksud meningkatkan kinerja. Ya pastilah kalau mengganti masa menurunkan kinerja. Maksudnya kan? Buat saya itu penting adalah yang diganti itu kan hampir semua level Menko. Menko itu kan memang jabatan yang prestisius, tapi sebetulnya secara operasional nggak penting. Tapi kan dia bisa mengkoordinasikan menteri-menteri. Iya, tapi kan begini, kalau presiden ingin Menko mengkoordinasikan, dia jangan gampang terima menteri-menteri di bawah Menko. Tapi ini kan setiap menteri bisa ketemu presiden, jadi Menko itu cuma pajangan aja sebetulnya. Tapi kali ini mungkin tidak, Mas. Ya? Mungkin kali ini tidak. Kalau yang ini malahan bisa nyebrang ke daerah lain. Ini saya nggak tahu ya. Tapi saya lihat itu penting loh bahwa jadi ini kalau menurut saya ini kosmetik lah lebih gitu ya. Tidak benar-benar. Tapi sih saya senang bahwa di level operasional tidak ada pergantian, terutama yang level budgetnya besar, karena tadinya saya khawatir kalau kementerian yang budgetnya besar diganti menterinya tambah nggak keluar lagi nih uang ekonomi tambah lesu lagi ya. Boro-boro mau Januari mulai tender, mau lelang keluar yang sekarang aja enggak gitu loh. Belajar lagi. Pak Benny melihatnya seperti apa? Saya melihatnya sih Pak Rizal Ramli maupun Pak Darmin kita udah kenal betul ya. Saya pernah punya pengalaman dengan Pak Darmin, orangnya sangat cepat dan realistik lah. Dengan tantangan global seperti sekarang? Dia mendalami hal yang mikro juga sebenarnya Pak Darmin itu. Nah, sementara Rizal Ramli itu orangnya memang seperti Anda katakan tadi pemberani dan berani tabrakan. Jadi sudah tabrakan. Dari awal bukan tabrakan ya tadi. Nah, itu risikonya dia. Tapi saya setuju dengan Mas Bambang. Yang Menko itu harus dikasih kewenangan yang lebih dibandingkan hanya mengumpulkan para menteri pelaksana aja. Memang Menko harus memutuskan. Nah sekarang Menko nggak bisa mutusin kadang-kadang. Supaya selalu dibawa ke presiden. Supaya ketika paduan suara itu dirijennya benar gitu ya, di tim ekonomi. Mas tadi kalau lihat dengan disandingkan dengan target yang optimistis menurut Mas. Kalau
saya lihat sih Pak Darmin cukup kredibel ya, dan memang dengan pengalaman yang lengkap baik di sisi fiskal maupun moneter, saya yakin beliau cukup bisa katakanlah mengantisipasi kira-kira apa yang akan dihadapi ke depan. Cuman memang saya melihat ada satu hal yang kalau menurut saya agak kurang serg. Saya melihat misalnya Pak Rizal Ramli ditempatkan di kemaritiman ya. Sekarang Menko Maritim dan Sumber Daya. Iya, Sumber Daya. Karena, itu namanya ya. Karena beliau kan memang basis di makro ya, makro. Saya lebih berpikir seandainya Pak Rizal itu justru misalnya di posisi Menteri Keuangan, itu akan lebih, saya rasa akan lebih cepat speednya untuk mempercepat realisasi target-target yang. Tapi posisi Pak Rizal cukup strategis sebenarnya, kan di bawahnya ada ESDM, ada kelautan, perhubungan, ada pariwisata juga. Tapi kalau mereka semua menteri langsung pergi ke Jokowi, untuk apa? Tampaknya sekarang tidak sederhana itu. Kalau lihat itu ya, kembali hipotesa saya adalah bahwa Jokowi membutuhkan orang yang berani dan kuat, dan itu ada di Rizal Ramli, ada di Pak Darmin Nasution. Kalau Rizal Ramli itu kan banyak urusannya. Saya kemarin begitu dengar itu, misalnya kita berbicara, oh ini kalau urusan illegal fishing sama kuatnya dengan Susi, Ibu Susi. Walaupun kita pikir kalau di antara internal akan seperti apa begitu kira-kira ya, karena sama-sama berani gitu. Ya. Tetapi ini ada menteri yang sudah di grup saya tadi bilang ini kayak ketua kelas nih. Artinya apa? Ini di absen, artinya kelihatannya Menko memang akan mengambil peran besar. Kalau tidak begitu kenapa harus diganti? Kalau kita lihat misalnya termasuk Menko Polhukam, Mas. Kalau kita lihat kinerja sebelumnya, lalu kemudian dikasih orang seperti Luhut, kan kita bisa tahu satunya diem, satunya banyak ngomong, kan kira-kira gitu. Satunya seperti tidak tampak, satunya berani sekali. Jadi gitu. Benar-benar dikasih ketua kelas masing-masing. Seperti itu. Gitu. Asal tidak, iya, mungkin dengan begitu saling tabrakan statement itu tidak banyak. Saya sih soal konsistensi aja. Kalau ngomong soal itu, bagaimana dengan Puan sebagai Menko? Teorinya ambruk langsung. Kalau itu sudah aman, Mas. Ada kartu pintar, ada kartu sehat. Iya, untuk paling tidak untuk jaminan sosial masyarakat selesai gitu ya, jaminan sosial masyarakat selesai. Tetapi tim ekonomi yang kuat untuk menghadapi dunia, menghadapi kondisi ekonomi sekarang ini dengan tantangan di tahun depan cukup bagus. Saya rasa untuk Menko Perekonomian cukup ya, artinya sudah lebih baik lah dari yang sebelumnya. Cuman yang saya masih soroti mungkin nanti di level di bawahnya ya, terutama dengan Menteri Keuangan misalnya. Menteri-menteri ya di bawahnya. Menteri teknisnya itu yang apakah mereka mampu tidak mengikuti nanti tuntutan yang harus. Kalau kemudian seperti Bang Nontar tadi katakan ini jadi ketua kelasnya. Untuk pasar pengusaha lebih. Kalau jadi ketua kelas sih saya yakin ya Rizal itu memang lahir selalu pengen jadi ketua, ya kan? Terus Darmin sih orangnya mau dengar dan dia melaksanakan. Tapi ketua juga. Ketua juga. Pokoknya kalau di sana ketua semua. Nah, tapi memang Bang Luhut memang itu bukan bidang saya, itu bukan bidang Polhukam. Yang saya soroti hanya Rizal sama Pak Beni. Tadi Pak Beni katakan realistis, optimis begitu ya. Kalau kemudian dengan tim yang bekerja sekarang, bagaimana bisa mencapai optimisme untuk tahun 2016 itu? Iya, kalau saya lihat Darmin sama Rizal pasti dia optimis, orangnya sangat optimis. Bang Luhut saya juga mengenal dekat, dia juga orangnya sangat optimis. Dan saya lihat memang persoalan kita kan di persoalan pendapatan income perorangan sehingga dia mampu mengkonsumsikan income itu. Jadi saya sependapat dengan Mas Teddy tadi, memang ada afirmasi policy. Nah, afirmasi policy itu tujuannya adalah mungkin national interest kita apa sih? Kita harus sepakat dulu nih national interest. Nah, jangan semuanya mau diambil gitu. Iya, national interest kita cari yang kita sepakat yang bisa cross over the board itu kita setuju. Misalnya cipta lapangan kerja. Kalau kita ingat krisis yang lalu di Amerika kan cipta lapangan kerja kan, suruh gali aja selokan gaji, punya duit belanja. Lapangan kerja satu hal nanti kita bahas sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda.